warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musolian Afton dari kelas A 2018 NIM 010. Di sini saya sebagai calon forum gizi masyarakat tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anggaini, NIM 009, selaku calon Forgive 2021. Perkenalkan, nama saya Valera Hima, NIM 302, selaku calon Forgima 2021 FKM Undip. Hai, perkenalkan, nama saya Lutfi Syabania, NIM 219, selaku Cap Forgima 2021 FKM Undip. Perkenalkan, saya Yuanita Pranartiwi dengan NIM 340, selaku Cap Forgima 2021 FKM Undip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Intas Pertiwi dengan NIM 377, calon Cap Forgima 2001 FKM Undip. Perkenalkan, nama saya Luluk Sekul Bahiyah dengan NIM 021 Cap Forgima 2021. Perkenalkan, nama saya Mulyana Oktaviani dengan NIM 272 calon Forgima 2021 FKM Undip. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mu'anif dengan NIM 071 selaku calon Forgima 2021 FKM Undip. Perkenalkan, saya Arjana Farida dengan NIM 019 selaku calon Forgima 2021 FKM Undip. Stunting merupakan indikator kesejahteraan anak dan cerminan dari kesenjangan sosial di masyarakat. Berikut adalah data dari WHO 2018. Masa stunting yang terjadi akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus dilakukan penanganan secara serius dan berkesinambungan. Target Jokowi untuk menekan angka stunting hingga ke angka 14% sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Oleh karena itu, masalah stunting sangat menarik untuk dibahas karena dampak jangka panjang akan sangat erat. Masalah gizi merupakan masalah yang ada pada tiap-tiap negara, baik negara miskin, negara maju, maupun negara berkembang. Negara miskin cenderung dengan masalah gizi kurang dan hubungan dengan penyakit infeksi, serta di negara maju cenderung dengan masalah gizi lebih. Saat ini, di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Yang pertama, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Yang kedua, ada masalah gizi kurang, yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat. Salah satu contoh permasalahan gizi kurang yaitu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Stunting atau perawakan pendek atau shortness dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan tinggi badan seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang penentuannya dilakukan dengan menghitung skor Z indeks tinggi badan menurut umur atau TB per umur. Ciri-ciri anak yang terkena stunting adalah perawakannya yang pendek. Seseorang dikatakan stunting bila skor Z indeks atau TB per U-nya di bawah -2 standar deviasi. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Penyebab lain yang berdampak pada terjadinya stunting antara lain 1. Buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. 2. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga, sehingga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit dan menghambat penyerapan gizi. Ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care dan postnatal care, serta pembelajaran dini yang. Keempat, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga terhadap makanan yang bergizi. Kelima, buruknya keragaman pangan dan kurangnya sumber protein hewani.
Keenam, faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada praktik pemberian makan kepada anak. Ketujuh, ibu yang masa remajanya kurang nutrisi akan berdampak pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya yang pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik, sehingga anak mudah sakit. Dan yang ketiga, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Terdapat beberapa faktor risiko stunting. Yang pertama, riwayat berat badan lahir. Berat kurang dari 2.500 gram memiliki risiko mengalami stunting. Yang kedua, tingkat perekonomian keluarga. Kondisi ekonomi keluarga dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi asupan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tingkat kecukupan energi. Semakin tinggi tingkat kecukupan energi, maka semakin baik status gizi pada balita. Yang keempat, tingkat kecukupan protein. Tingkat kecukupan protein memiliki hubungan erat dengan kejadian stunting. Balita normal umumnya memiliki tingkat kecukupan protein dalam tubuhnya, sedangkan balita stunting tidak terpenuhi kebutuhan proteinnya dengan baik. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih merupakan salah satu kunci menuju hidup yang sehat. Karena dengan mengedepankan kebersihan, maka akan memperkecil angka infeksi yang terjadi pada tubuh. Keenam, tingkat pendidikan ibu. Pendidikan ibu yang rendah memberikan risiko stunting pada balita, sebab rendahnya tingkat pendidikan ibu berdampak pada kemampuan menyerap pengetahuan praktis dan pendidikan nonformal terutama melalui televisi, surat kabar, radio, dan lain-lain. Diet bagi penderita stunting. Diet bagaimana cara mencegah terjadinya stunting? Diet merupakan cara menurunkan berat badan. Namun, diet untuk anak tampaknya berbeda dengan diet untuk orang dewasa. Anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan di mana sangat dibutuhkan berbagai macam nutrisi dalam jumlah tinggi. Jika anak melakukan diet atau membatasi asupan makanannya, tentu nutrisi anak tidak dapat tercukupi. Oleh karena itu, diperlukanlah gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral setiap hari dengan porsi dan jadwal yang sesuai. Serta mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Coba terapkan metode isi sepiringku. Metode ini akan membantu makan secukupnya namun tetap sehat. Contohnya dengan mengisi setengah piring porsi dengan sayur dan buah. Kemudian, 1/4 protein hewani dan nabati. Jangan lupa untuk mengisi sisa karbohidrat kompleks sebagai sumber energi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Diet seimbang tidak hanya menyediakan nutrisi yang tepat untuk menambah tinggi badan, namun membuat daya tahan tubuh penderita stunting lebih kuat. Stunting merupakan keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu, sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diurus sebagai status gizi dan memperhatikan tinggi atau berat badan, umur, dan jenis kelamin balita. Faktor risiko stunting yaitu riwayat berat badan lahir, tingkat perekonomian keluarga, tingkat kecukupan energi protein, perilaku hidup bersih, dan pendidikan ibu. Ada beberapa faktor penyebab stunting yaitu faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, buruknya keragaman pangan, dan kurangnya sumber protein hewani.
dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, yaitu dengan memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak, pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, dan memberikan makanan tambahan atau PMT balita gizi kurang oleh Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu.